Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Kali ini saya akan menyampaikan tugas topik 3 demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Perkenalkan, nama saya Ines Viasara, NIM 231856389 dari PPG Prajabatan PGSD kelas A Universitas Ahmad Dahlan gelombang 1 tahun 2024. Pertama, saya akan menyampaikan identitas rancangan pelaksanaan pembelajarannya. Mata pelajaran IPAS kelas 4 fase B dengan capaian pembelajaran peserta didik memanfaatkan gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari, mendemonstrasikan berbagai jenis gaya dan pengaruh terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan pengamatan PowerPoint dan video, peserta didik dapat memahami pengaruh gaya terhadap benda. Kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap benda. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi pengaruh gaya terhadap benda. Ketiga tujuan pembelajaran berada dalam ranah kognitif C4. Untuk materi ajar atau topik yang diajarkan yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Asesmen yang digunakan yaitu yang pertama jenis asesmen formatif, yang kedua bentuk asesmennya adalah soal tertulis dan unjuk kerja. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil analisis asesmen yang telah dilakukan. Pertanyaan pertama, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Hasilnya, Winkle mengungkapkan bahwa sikap merupakan suatu kemampuan internal yang berperan penting dalam mengambil tindakan, yang memungkinkan untuk bertindak atau menemukan berbagai alternatif. Tahapan kognitif menurut Piaget pada anak usia 7-11 tahun berada pada tahapan operasional konkret, di mana peserta didik mulai berpikir secara logis, tetapi mereka masih terbatas pada hal-hal yang dapat mereka amati secara langsung. Pada asesmen tersebut, disebutkan bahwa peserta didik diminta untuk menyebutkan kegiatan yang sering dilakukannya yang berhubungan dengan pengaruh gaya terhadap benda, sehingga terdapat kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik menurut Piaget. Hasil analisis yang kedua yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Jelaskan. Han berpendapat bahwa kemampuan berkognitif merupakan kecakapan seseorang dalam memproses informasi melalui indera. Dalam asesmen ditunjukkan dalam bentuk puzzle berupa gambar yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan aspek lingkungan budayanya, yaitu seorang peserta didik mendorong meja di kelas, seorang anak bermain sepeda, dan lainnya. Hasil analisis yang ketiga yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Jelaskan. Tahapan kognitif menurut Piaget pada anak usia 7-11 tahun berada pada tahap operasional konkret, di mana peserta didik mulai berpikir secara logis tetapi mereka masih terbatas pada hal-hal yang dapat mereka amati secara langsung. Pada asesmen awal, guru bertanya kepada peserta didik yang disesuaikan dengan karakteristik dan lingkungan sosial budaya peserta didik. Hal tersebut untuk mengecek kemampuan awal peserta didik, di mana pada soal evaluasi menggunakan soal cerita sederhana yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Setelah selesai mengerjakan LKPD, peserta didik dalam setiap kelompok secara bergantian diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya yang dilanjutkan dengan memberikan umpan balik dari kelompok lain dan guru terhadap hasil kerja yang telah dipresentasikan tersebut. Selanjutnya, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut,
Hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Hal yang ingin saya lakukan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik ketika saya menjadi guru di kelas tersebut ialah: yang pertama, instrumen asesmen dirancang dengan memperhatikan tahapan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial peserta didik. Yang kedua, saya akan menyajikan asesmen dan instruksi kepada peserta didik yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan mereka. Sebagai guru, saya perlu memastikan bahwa instruksi yang diberikan jelas, mudah dimengerti, dan sesuai dengan kemampuan peserta didik pada tahapan tertentu. Yang ketiga, tingkat kesulitan soal atau tugas dalam asesmen yang diberikan kepada peserta didik disesuaikan dengan kemampuan dan tahapan perkembangan peserta didik. Lalu yang keempat, penilaian formatif dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran yang berguna untuk membantu guru dalam memahami perkembangan individu peserta didik dan menyesuaikan instruksi mereka secara tepat. Dengan memahami tahapan perkembangan peserta didik, guru dapat memberikan umpan balik yang sesuai untuk mendukung kemajuan mereka. Itulah hasil analisis asesmen di ruang kelas yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.